Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Bogor Barat. Saya Api Oscar dari BB News. Malam ini kita akan sedikit ada pembahasan dengan Satgas Lingkungan Hidup. Simak saja nanti bagaimana kita obrolan malam ini. Malam Kang. Malam, nanti Sehat Kang? alhamdulillah. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Santai aja, namanya juga ngobrol bareng Kang. Santai Siap aja. Gini Kang, akan nih dengar-dengar kan di Kecamatan Jasinga boleh dibilang selaku Satgas yang memang saya juga baru tahu Kang. Emang ini program baru atau gini? Akang ini udah lama nggak jadi pengurus Satgas Lingkungan Hidup ini Kang? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Api Oscar, pimpinan dari BB News. Alhamdulillah Peri baru bisa silaturahmi saat ini. Sementara ya. ya dulu kalau pengen di podcast sudah lama ya. Malam ini ya. siap, alhamdulillah. Mungkin ini Kang Api. Ya. Mungkin Peri kasih beberapa penjelasan dulu ya, Ya, apa siap. itu Satgas Lingkungan Hidup, apa itu tupoksinya seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah memang kebetulan Peri Satgas Lingkungan Hidup perwakilan dari Kecamatan Jasinga. Kebetulan di Kecamatan Jasinga itu ada dua Satgas, Peri sama satu lagi Kang Fahrijal dari Pamanggersari gitu. Nah, kaitan dengan Satgas, Peri kemarin itu di SK-kan sekitar bulan Maret. Bulan kemarin Bulan Maret ini, 2020. ya bulan Maret ini itu dari Dinas Lingkungan Hidup langsung dari Bupati. Nah kalau saat ini SK-nya langsung dari Ibu Bupati Bogor. Nah untuk tupoksinya sendiri salah satunya yaitu kita memprakarsai program. Ada di DLH itu ada namanya program Kampung Ramah Lingkungan. Nah, program Kampung Ramah Lingkungan itu salah satu di dalam kegiatannya itu tentang penanggulangan sampah. Nah, penanggulangan sampah di mana yaitu tadi kita edukasi, kita sosialisasikan tentang dan menumbuhkan supaya warga itu peduli, ada kepedulian tentang pedulian sampah gitu. Oke. Nah untuk selain memprakarsai Kampung Ramah Lingkungan yang mungkin nanti kita bedah apa sih Kampung Ramah Lingkungan ya. Nah selain itu juga Peri mensosialisasikan atau ikut ikut istilahnya dalam lingkungan itu. Misal ada limbah atau ada limbah perusahaan, misal limbah pabrik atau limbah apapun terkait dengan lingkungan, Peri bisa menginformasikan itu. Artinya mungkin fungsinya memberikan solusi, memberikan pemahaman Ya. Baik terhadap masyarakat. Ya. Ada keterkaitan lingkungan hidup, terutama mungkin konteksnya di sampah tersebut. Ya. Mungkin ya. Bisa. Dalam artian mungkin kalau berbicara lingkungan hidup udah jelas tidak hanya sampah saja sebetulnya, betul. gitu kan. Betul. Bisa saja mungkin kalau lingkungan hidup mungkin bisa sosial juga Ya. di dalamnya ya. Betul. Terus gini Kang, porsi memang Satgas Lingkungan Hidup ini naungannya kemana Kang? Naungannya? Nah, kalau Peri sendiri, kalau dari garis koordinasi itu, karena memang kita kepanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup, otomatis kita dari Dinas Lingkungan Hidup dari kepala dinas lah ya gitu. Nah, kalau di kecamatan sendiri, koordinasi kita dengan Ekbang, Pak. Oke, leading centernya untuk koordinasinya? Ya, untuk koordinasi kecamatan itu untuk Ekbang. Dengan Ekbang. Oke. Terus gini Kang, selain tadi program yang memang tadi Kampung Ramah Lingkungan nih Kang, lebih mendasar menata wilayahnya atau memang lebih cari solusi untuk mengenai tempat sampahnya atau apanya Kang? Nah, oke. Jadi Kampung Ramah Lingkungan itu salah satu program
dari Dinas Lingkungan, yaitu bagaimana kita satu menata lingkungan atau mewujudkan satu budaya kebersihan, terus kepedulian dengan sampah, di mana di dalamnya dari kampung ramah lingkungan tersebut satu yaitu penanggulangan sampah, itu jadi nomor satu. Terus kedua itu ada namanya penataan sanitasi. Ketiga itu ada namanya penghijauan pekarangan rumah. Sama yang keempat itu ada peningkatan ekonomi dari kegiatan tersebut. Gitu, Ki. Artinya yang disebutkan KPD itu mencakup program di ramah lingkungan tadi ya. Betul. Nah, oke Kang, kemarin jujur saja kita juga sampai ada pembahasan masalah sampah yang ada di Kecamatan Jasingan. Menurut Akang sendiri, kita di sini kita tidak menyalahkan siapapun, karena menurut saya pribadi urusan sampah ini tidak hanya sebatas oleh dinas ini, oleh ini, artinya sebetulnya kalau memang tanggung jawab bersama ya Kang. Betul. Tanggung jawab bersama bagaimana caranya untuk supaya dalam artian sampah ini bisa teratasi Kang. Ya. Nah selama ini leading sektor posisi Satgas lingkungan ini akan selalu koordinasi dengan siapa Kang? Selain tadi akan berbicara dengan di kecamatannya dengan Ekbang, apa memang bisa menyangkut dengan sinkronisasi dengan UPT kebersihan atau daerah atau gimana Kang? Memang fokus kita itu kan mensosialisasikan bagaimana muncul kepedulian akan bahaya sampah, permasalahan sampah yang itu menjadi permasalahan kita semua. Jadi berarti bukan cuma itu dari kedinasan, dari PT atau dari Satgas dan kecamatan dan kepala desa kan gitu tentunya. Nah cuma memang mengenai sampah kita dari kampung ramah lingkungan itu kalau misal kita itu sudah berjalan itu bisa mengurangi supply jumlah sampah ke tempat sampah TPS sementara atau TPS akhir lah. Kita bisa katakan yang di Jasinga kan ada di desa Jasinga. Nah kaitan dengan sampah, kalau mengenai untuk pengangkutan terus atau penanggulangan dan eksekusi di tempat sampah tersebut itu menjadi bagian dari UPT kebersihan. Kita memang tidak ada kaitan di situ, tapi kita Satgas bisa bantu mencari solusi supaya bagaimana tidak sampah itu menumpuk di wilayah tersebut gitu. Nah salah satunya itu tadi. Jadi dari program kampung ramah lingkungan tersebut gitu. Oke. Situasinya agak kaku karena memang sering merokok. Izin untuk pemirsa karena memang di sini kita hanya sebatas ngobrol santai. Posisinya mohon maaf karena obrolan santai ini cuma tidak ada kopinya aja ini. Yang jelas kami memperbolehkan merokok. Izin. Thank you. Karena ada asbak Bi. Oh iya. Karena ada asbak. Jadi supaya tidak ada tidak terlalu kaku lah gitu kan kita karena obrolan biasa. Jadi gitu Kang, dalam artian mungkin tadi yang disebut Kang itu bahwa harus sinergi kalau seperti itu ya. Artinya saling memberikan solusi, memberikan jalan keluarnya harus seperti apa, bila mana memang suatu TPS tersebut itu udah kelebihan harus seperti apa gitu ya. Cuman mungkin selain itu juga sudah berapa ini program selaku ketua Satgas di Kecamatan Jasingan, porsinya udah berapa desa yang memang sudah dijalankan kan ya. Itu B. Jadi kemarin itu sekarang itu kan Ferry kilas balik ke belakang. Sekarang itu kepala dinas yang baru ya, karena kan memang kemarin ada pergantian, yang lama itu ke Dispora dan yang sekarang itu masuk Pak Adeyana yang menjadi kepala dinas. Nah memang kepala dinas sendiri saat ini lebih concern ke penanggulangan sampah dan pencemaran lingkungan gitu.
meskipun memang yang sebelumnya juga sama gitu, cuma yang sekarang lebih concern ke arah situ. Nah, kaitan dengan kampung ramah lingkungan, seberapa jauh yang sudah kita jalankan, memang saat ini Peri sudah mulai sosialisasikan itu ke beberapa desa. Jadi salah satunya kita di Desa Cikopamaya. Desa Cikopamaya alhamdulillah sudah kebentuk kampung ramah lingkungan di sana di RW 1 Pak RW Karna. Nah, cuma memang kegiatannya hanya baru sebatas jumsi kayak gitu, bebersih bareng-bareng lah ya. Nah, memang nanti tinggal ditambah kegiatannya beberapa, dan itu juga perlu dukungan dari kepala desa masing-masing gitu. Nah, selain dari Cikopamaya, alhamdulillah kemarin pun kita sudah bentuk kampung ramah lingkungan di RW 06 Koleang, Desa Koleang. Alhamdulillah Pak Kades, Pak Adung pun mensupport karena ya itu tadi, sampah jadi bagian masalah bersama kan gitu. Nah, alhamdulillah di sana juga udah nanti tinggal kita tambahkan aja beberapa kegiatannya yang memang istilahnya ada kaitan dengan pembuangan sampah air yang di Desa Jasinga. Nah gitu sih, Pi. Nah, selain itu pun di sosialisasi di desa lain kayak misal Curug, kita juga udah sosialisasi dengan Pak Jaro Aton, dengan Pak Sekdes Ajun. Terus di Jasinga juga udah. Nah, kebetulan di Jasinga itu ada satu RT di Kampung Cikopo. Mereka guyupnya itu udah dapet, kebersamaannya juga udah dapet, kegiatan jumsihnya juga udah ada. Terus kreativitas dari limbah sampah itu jadi satu produk itu mereka sudah ada gitu. Nah, itulah yang harus kita support bareng-bareng dari Satgas, dari lingkungan hidup, dan dari kepala desa itu sendiri gitu. Artinya mungkin agak sulit juga kalau memang kepala desa tidak mendukung juga ya, agak sulit untuk mendukung program ini ya. Kalau sulit sih enggak. Jadi ya itu tadi, kalau misal kita koordinasi, komunikasi, dan kita satukan persepsi bahwa sampah itu menjadi bagian masalah kita bersama, itu bisa diatasi gitu. Oke, karena memang kalau nggak salah dulu juga pernah dengar bahwa sebetulnya cuman kalau untuk Satgas yang di kecamatan ini kan mungkin baru ya, tapi kalau program yang saya dengar memang sudah lama juga ya, karena sudah banyak desa-desa juga yang memang sudah melaksanakan ya untuk ramah lingkungan itu ya. Sudah. Nah, salah satunya itu, salah satunya yang sudah ada KRL itu Kampung Ramah Lingkungan dan Bank Sampah, karena Bank Sampah itu bisa jadi bagian dari Kampung Ramah Lingkungan. Nah, salah satunya itu Pamagersari. Desa Pamagersari itu udah jalan bank sampahnya udah ada, sama Desa Sijas itu juga sudah ada. Cuma ya itu tadi, karena istilahnya sosialisasi dan edukasinya sama monitoringnya kurang, mungkin yang sebelumnya, ya akhirnya mereka jadi terkendala. Jadi istilahnya ya stuck lah untuk saat ini lah gitu. Nah, kemarin Ferry sudah komunikasikan itu, informasi seperti itu kita sudah sampaikan juga ke Pak Camat sudah, dan akhirnya ya udah coba dorong lagi, tumbuhkan lagi supaya bisa jalan. Nah, untuk saat ini karena memang Pak Camat support untuk kegiatan KRL itu, pembentukan KRL itu. Jadi Pak Camat itu minta satu desa itu satu KRL minimal, satu kampung ramah lingkungan. Karena KRL itu ada di tingkat RT, RW sama desa. Nah, kemarin Ferry kalau memang kita mau coba mulai, ya kita mulai aja dulu di tingkat terendah dulu, RT atau RW kan gitu ya. Artinya harus dari contoh Jasinga kan 16 desa. Artinya mungkin meskipun satu desa itu belum semua, berarti yang penting harus ada berjalan dulu untuk memenuhi program tersebut gitu ya. Oke, ini Kang, tadi menyangkut dengan fungsi kapasitas dengan DLH nih, dalam artian mungkin kan saya bilang tadi bahwa ini pentingnya koordinasi kan. Nah, Akang sudah
selalu soal nggak nih untuk berbicara program tersebut, karena gambaran saya kalau kita berbicara saja memang gampang, tapi pelaksanaan ini kan yang memang agak sulit karena kita berbicara program tanpa ada suatu pendukung. Itu dalam artian tadi contoh dukungan dari beberapa elemen, termasuk mungkin dari para pejabat yang ada di desanya, pejabat yang ada di kecamatannya, atau pejabat dengan di UPT-nya. Artinya kan harus suksesnya program itu kan harus ada koordinasi dari beberapa lini tadi kan. Nah artinya sosialisasi ke depan itu mungkin masuk juga nih kan dengan adanya program, bahwa ada nggak nih Kang Peri punya inisiatif dalam artian untuk dari beberapa para elemen tadi bergabung, karena sulit juga di sini tidak ada kesadaran kalau kita berbicara sampah, tidak ada kesadaran dari masyarakat juga kan sulit juga kan. Betul. Nah program ke depan ada nggak Kang? Akan membuat program mensosialisasikan ke tiap-tiap desa, tidak ke arah sana. Nah, oke. Untuk sosialisasi sendiri, memang Peri akuin Peri belum maksimal gitu. Tapi Peri udah coba ke beberapa desa. Memang untuk saat ini dari pertama mulai itu Peri belum semuanya kejamah lah ya, dari 16 desa itu. Nggak, artinya gini, sosialisasi ini kan yang dimaksud sama saya ini kan dari beberapa lembaga atau dengan UPT, dengan pihak kecamatan, ya dengan Satgas itu sendiri, dengan kepala desa. Artinya kalau sendiri sih itu tadi ya hanya sebatas mungkin programnya Kang Peri gitu. Tapi kan setidaknya kalau memang garis koordinasinya ini kan lebih penting juga. Ya, betul. Artinya mana yang memang kapasitas Kang Peri, mana yang ada juga yang memang lebih orang lain yang memang berkapasitas untuk memberikan pemahaman kan gitu. Betul pastinya. Nah itu jadi kalau Peri sendiri kan hanya mensosialisasikan dan mengedukasikan itu gitu ya. Tapi ketika mengenai kebijakan dan kewenangan itu kan ada di atas gitu ya. Nah alhamdulillah kami juga dari Satgas itu sering koordinasi dengan Ekbang, karena memang dari koordinasinya dengan mereka dan dengan Pak Camat gitu. Nah kemarin itu Ekbang udah mulai nyusun satu rencana kerja untuk sosialisasi ke tiap desa gitu. Jadi nanti kita kunjungan ke tiap desa untuk mensosialisasikan program Kampung Ramah Lingkungan itu. Nah selain itu, cuma memang dari program Kampung Ramah Lingkungan itu ada beberapa kendala sih Pi, yang istilahnya itu bukan hanya sekedar jadi tugas warga sendiri, warga di area, dan jadi tugas Satgas. Salah satunya gini Pi. Nah di Kampung Ramah Lingkungan itu kan ada beberapa komponen yang harus difasilitasi dengan beberapa, misal satu contoh di Cikopemayak. Di Cikopemayak itu warganya udah antusias, itu udah kompak gitu. Nah cuma kendalanya satu kemarin itu Kang Peri ini kita mau jumsi gerobakna ya gitu ta. Alat pendukung ya alat pendukung itu. Nah selain misal kayak gerobak, kayak misal tempat pembuangan sementara di tiap area gitu ya, itu juga harus ada faktor pendukung itu juga Pi. Nah itu kita agak keberatan tuh istilahnya, apakah itu pihak desa nanti yang akan memfasilitasi itu ataukah nanti dari DLH. Cuma ya itu tadi Peri sepakat ketika koordinasi dan komunikasi itu bisa berjalan lancar, berarti program itu juga akan bisa berjalan. Nah, cuma memang kemarin itu Peri sempat ada ide, kepikiran, oke lah saat ini kita nggak usah ke desa dulu lah, karena kondisinya kan ya kita tahu lah ya, secara prosedural juga kan kita mau minta gerobak, mau minta istilahnya
tempat pembuangan sampah sementara. Kan di desa juga kan punya prosedur masing-masing kan gitu ya. Artinya ada kewenangan Betul, anggaran betul. tersebut lah ya. Betul. Kayak misalkan di desa itu kita nggak bisa langsung, oh enak tuh, ya ayo gerobak, kan nggak bisa gitu, Bi. Karena kan mereka juga kan harus ada musrembang, harus istilahnya masuk ke SIPD kan gitu ya sekarang. Itu kita juga maklumi lah gitu. Nah makanya kemarin Peri berinisiatif dengan Ekbang dan Pak Camat, akhirnya Peri satu bikin surat ajuan untuk minta kebutuhan tadi, Bi, gitu. Ya salah satunya ya selain kita minta ke dinas, kita juga minta ke perusahaan yang ada di Kecamatan Jasinga gitu. Alhamdulillah kemarin juga udah beberapa kita masukkan karena Peri pun selain untuk ngebangun KRL, kita juga tetap sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang ada, kayak misal ke peternakan, kayak misal kalau misal ada tambang di kita ya ke tambang gitu. Itu jadi salah satu itu sih gitu. Oke. Bisa sambil minum ya? Siap. Di kita nih Kabupaten Bogor berarti kan 40 kecamatan. Berarti semua itu 40 kecamatan itu terisi untuk satgas. Ya. Terus porsinya itu pengurus itu berapa Kang setiap kecamatan? Kalau jumlah satgas di per kecamatan memang tidak merata, Pi, gitu. Jadi yang jelas mungkin hanya ada perwakilan ya, saja. ada perwakilan. Di Kecamatan Jasinga ada, di Kecamatan Cikudut ada. Semua 40 kecamatan ada perwakilan, dan kebetulan di Kecamatan Jasinga saat ini ada 2 satgas, Peri dan Papa Rizal dari Pamekansari. Gitu. Oke, Kang. Insya Allah nantilah kita akan tuntaskan nanti dengan program Kang Peri. Saya sangat mendukung juga. Cuman terakhir nih Kang, merasa berat nggak porsi yang memang untuk menjalankan program ini dari sisi manapun, artinya tadi kalau memang tidak ada kurang koordinasi itu Kang. Apa sih yang menjadikan kendala? Bukan berat sih sebetulnya, artinya kendalanya. Artinya supaya masyarakat maupun pejabat itu sendiri pada paham tentang dengan adanya kita ngobrol santai ini. Ya memang ini sih, Pi, agak sedikit, Peri juga agak sedikit bukan lucu sih ya gitu. Adanya program ini tuh bukan lucu sih, tapi agak sedikit jadi pertimbangan lah gitu, jadi penilaian. Jadi program Kampung Ramah Lingkungan itu adanya di Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten lah ya gitu, dari kabupaten. Tapi dari program ini itu sama sekali tidak ada support secara finansial gitu. Dari Dinas Lingkungan Hidup pun itu tidak ada. Jadi itu murni bagaimana kita swadaya masyarakat gitu. Nah itu sih yang agak sedikit berat sih gitu. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup itu tidak ada, dari kecamatan pun tidak ada. Untuk saat ini itu tidak ada, dan dari desa pun ya belum ada gitu. Nah jadi artinya kerja ini hanya sebatas karena punya kewajiban sebagai satgas ya. Lantas memberikan pemahaman, koordinasi silaturahmi lah ibaratnya untuk dan bagian dari kepedulian kita juga peduli ya. Gitu. Itu lebih utama, harus peduli gitu kan. Karena saya bilang tadi bahwa kita kalau memang ini, saya juga sendiri boleh dibilang nggak bisa menyalahkan orang lain atau memang instansi dan tidak, karena sampah ini kan tetap artinya bertanggung jawab kita semua selaku halayak hidup gitu ya. Dalam artinya kita yang mengisi masalahnya gitu. Terus yang kedua, masalah utamanya tadi program yang tadi disebutkan sama Kang Peri ini, itu mungkin memang agak sulit untuk menjalankan dalam artian, tapi mudah-mudahan mungkin ini saya masih punya keyakinan dalam artian tadi itu mungkin dengan harus ada dukungan itu kan, mungkin artinya dari beberapa seperti kepala desa, termasuk mungkin masyarakatnya gitu kan, kecamatannya, DLH-nya seperti itu kan. Itu harus. Itu memang faktor utama pendukung itu ya instansi itu tadi, selain istilahnya kepala desa, dari kecamatan dan dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri pun harus ada. Nah, kalau memang kondisi saat ini kan memang belum gitu. Tapi Peri masih punya satu keyakinan bahwa program itu masih bisa kita jalankan. Proses lah ya gitu, proses ya. Salah satunya itu kita bisa manfaatkan beberapa perusahaan yang ada di
Kecamatan Jasinya, Pi. Salah satu itu. Jadi ketika Peri kunjungan ke mereka, Peri memperkenalkan diri kalau kita itu Satgas Lingkungan Hidup dari Kecamatan Jasinga. Terus kita pun punya satu komunitas, yaitu Kampung Ramah Lingkungan tadi. Nah, dari komunitas tersebut punya kendala-kendala. Oh, ini loh kendalanya. Oh, ini loh kebutuhannya kan gitu. Nah, Peri sampaikan itu dan alhamdulillah, Pi, ada beberapa perusahaan yang bisa mengcover atau membantu. Ya, yang bisa mensupport itu. Akhirnya Peri sampaikan, ya ternyata mereka senang gitu kan. Oh ya udah Kang Peri, kalau gitu memang butuh apa gitu kan. Oh ya kalau saat ini sih kita butuh itu gerobak kayak gitu kan untuk mengangkut sampah. Oh ya udah kalau gitu sok coba mangga bikinin aja satu proposal ajuannya. Nah alhamdulillah, Pi, karena kita disambut baik dengan beberapa perusahaan tersebut, akhirnya kita pun sounding lah sama pihak kecamatan, Ekbang dan Pak Camat. Dan alhamdulillah kemarin langsung, oh yaudah coba Peri katanya nanti dibikinkan, terus coba kita ajukan. Dan alhamdulillah ada baru 2 perusahaan sih yang udah terima ajuan kita gitu. Artinya dalam hal ini kan program pemerintah juga, cuman dalam tanda kutip kita mungkin pemerintah belum bisa memprogramkan urusan itu mungkin ya Kang ya. Ya. Mungkin, tapi Betul. mudah-mudahan ke depan ya. Amin, mudah-mudahan karena itu tadi, Pi. Dari awal Peri sampaikan, karena kita ke desa itu, ke pemerintahan desa tidak seinstan ke swasta gitu ya. Apakah nanti bisa kita tarik CSR-nya atau apa kan gitu. Karena memang dari pemerintahan desa, satu mereka pun punya skala prioritas untuk pembagian kegiatan di desa lah ya gitu ya. Nah selain itu juga kan butuh proses panjang lah. Nah sedangkan program itu harus tetap berjalan, terus dukungan secara finansial belum ada kan gitu. Tapi mau nggak mau ya tetap harus kita jalankan gitu. Oke, mungkin malam ini meskipun berapa menit lah, tapi dia ambil hikmah. Tapi sebelum itu juga mungkin saya akan nanya terakhir sama Kang Peri. Harapannya Kang, harapan Akang sendiri selaku Satgas Lingkungan Hidup seperti apa untuk ke depan? Oke. Nah harapannya supaya program ini berjalan maksimal, yaitu tadi disupport sama pemerintahan desa, sama kecamatan dan juga dinas lingkungan hidup itu secara finansial lah gitu ya. Jadi dalam artian secara finansial itu bukan berupa dana sekian nih untuk program itu ya, bukan itu juga sih sebetulnya gitu ya. Minimal pejabat setempat itu ya bisa mensupport ya kebutuhan apa sih supaya program ini bisa jalan, supaya istilahnya penanggulangan sampah ini bisa dilakukan di tingkat RT, di tingkat RW ya itu tadi. Soalnya gini Pi, kalau Peri ngelihat oke lah, sekarang itu kan kita ada satu permasalahan sampah di Desa Jasinya yang itu istilahnya semua pihak kan juga udah tahu ya, dan itu jadi masalah kita bersama. Nah minimal Pi, kalau KRL itu terbentuk, pengurusannya terbentuk, kegiatan pemilahan sampah di tiap rumah itu sudah berjalan, minimal berarti secara tidak langsung supply ke tempat pembuangan sementara TPS itu berarti kan berkurang. Karena apa? Karena dari pemilahan sampah tersebut, misal satu itu sampah organik, terus itu bisa kita jadikan kompos, bisa jadikan pupuk. Terus yang sampah non organik kayak plastik atau misal kardus itu kan bisa kita jadi satu nilai ekonomis kan gitu. Mau itu kita jual ke Bertuk atau mau jual ke bank sampah atau itu kita jadikan satu produk turunan dari sampah tersebut kan gitu ya. Ya mungkin itu sih. Oke. Baik. Yang jelas kami mengharapkan obrolan malam ini bisa menyerap dan bisa dipahami oleh baik itu oleh pejabat, khususnya mungkin dari tingkat kecamatan maupun tingkat desa, terutama mungkin dengan subbidang tadi. Mudah-mudahan ada kerjasama yang baik, itu yang memang seberat apapun permasalahan di wilayah masing-masing, kalau memang tidak ada koordinasi ini agak sulit juga menurut hemat saya. Yang pasti Kecamatan
desa, UPT, baik mungkin Kang Peri selaku Satgas. Artinya harus selalu koordinasi supaya apa? Termasuk mungkin bagaimana caranya memberikan pemahaman terhadap masyarakat, apalagi mengenai sampah yang memang jelas ini tidak bisa dibiarkan dengan begitu saja. Di sini kami tidak bisa menyalahkan, tapi harapan kami malam ini supaya ada koordinasi sesama instansi maupun dengan lembaga-lembaga lain lah. Itu aja mungkin dari saya ya. Ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa untuk Indonesia.